belajar apa yang kalian dapatkan ilmu pelajaran itu bermanfaat. Pagi hari ini guru minta yang pimpin doa silakan maju ke depan. Adila, tepuk tangan dulu buat Adila. Hari ini kita dipimpin doa sama Adila karena Adila tetap menggunakan seragam yang rapi ya. Ini jadi contoh buat kita ya, dari topi, dasi, ikat pinggang, sepatu. Jadi kalian harus seperti Adila ya, gunakan seragam yang lengkap. Kelihatan gagah nggak Adila? Kelihatan. Ya, belajar ya. Ya silakan Adila pimpin doa dulu. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran kedua. Ya, pada pertemuan sebelumnya, kemarin itu kita sudah belajar di pembelajaran 1. Nah, di sana kemarin kalian belajar tentang tempo lagu ya. Nah, untuk hari ini kalian sudah siap untuk menyanyikan lagu Tanah Air? Siap. Sudah siap belum? Nah, kemudian pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang jenis-jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Nah, pada pagi hari ini tadi sebelum guru
YouTube? Ya. Sekarang mari kita nyanyi sama-sama, berdiri semuanya. Oke, berdiri semuanya. Silakan berdiri. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Habis itu nanti kita akan satu-satu nyanyi ke depan ya, kalian ya. Ku tidak melupakan berkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Guru punya teks. Siapa yang mau membantu Bu Guru untuk membaca dengan suara keras? Iya, Haziki. Silakan Haziki. Ibu Guru kasih mic-nya. Ya, bisa maju ke depan. Diperhatikan ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Ya, tepuk tangan buat Haziki. Ya, kemudian di sini perhatikan gambar yang ada di depan. Anak-anak semuanya, ada Bu Guru punya dua gambar ya. Yang ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Tanah Airku, kita sudah mendengarkan teman-teman kita, ya. Kalian juga sudah menyanyi satu-satu di depan. Sekarang Bu Guru mau tanya, yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru angkat tangan. Ya, yang kalian ketahui yang ada di sekeliling kalian, sumber daya alam apa saja yang kalian ketahui yang ada di sekeliling kalian? Yang ada di sekeliling kalian boleh juga di seluruh tanah air. Bisa kalian lihat dari video atau tontonan televisi yang kalian baca di internet juga bisa. Coba angkat tangannya, siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru contoh sumber daya alam? Ya, Putri coba. Sungai, laut, sawah. Sungai, laut, sawah, hutan, hewan ternak, logam, perak. Wah, banyak sekali disebutkan sama Putri. Tepuk tangan buat Putri. Kemudian siapa lagi menjawab? Ya, coba Ina. Jadi sumber daya alam apa saja yang Ina ketahui di tanah air kita di Indonesia? Gelombang air laut, angin, Sumber daya alam. Terus? bahan bakar bio, Ya. panas bumi, matahari. Ya, tepuk tangan dulu buat Ina. Iya. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya ke kalian. Tadi kita sudah membaca teks. Kalian sudah membaca teks dan kalian juga sudah melakukan literasi di pojok literasi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yang tadi di teks yang tadi. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa jawab? Kita Bu Guru. Kita Bu Guru. Aulia, Adila. Coba Adila. Silakan, berapa jenis sumber daya alam yang tidak dibacakan sama temannya tadi yang kita baca sama-sama? Dua. Ya, apa saja Adila? Sumber daya yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat Iya, diperbaharui. teman Adila. Nanti Bu Guru kasih ilmunya ya. Ya, tepuk tangannya yang meriah dong. Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, pintar Adila. Kemudian di sana ada bagian-bagiannya, contoh-contohnya. Siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru? Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa saja sih jenisnya? Angkat tangannya. Nafil coba. Silakan Nafil. Tumbuhan, tanah, Yang dapat diperbarui itu, ya. Terus? Apalagi tumbuhan, tanah, betul. Nafil, apalagi Nafil? matahari.
matahari, Heeh. air, udara. Ya, kenapa dikatakan sumber daya alam itu dapat diperbaharui? Siapa yang bisa jawab Temu? Iya, coba Pak Is. Karena sumber daya alamnya tidak bisa habis. Kenapa? Karena sumber daya alamnya tidak bisa habis. Sumber daya alamnya tidak bisa habis. Ada yang lain, jawaban yang lain? Kenapa dikatakan sumber daya alam dapat diperbaharui? Ya, Aziki? Karena sumber daya alam tersebut walaupun kita telah menggunakannya, sumber daya alam tersebut akan kembali lagi. Iya, betul nggak? Iya. Sekarang sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Oke, Amiratul Abidah. Baik, Amiratul Abidah. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Minyak bumi. Kenapa dikatakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Bukan contohnya. Kenapa dikatakan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui? Karena Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, ya? jika dipakai terus menerus akan cepat habis. Karena Jika dipakai terus menerus akan cepat habis. ya itu tidak dapat diperbaharui. Ada jawaban yang lain? Betul jawabannya Amira. Ya, siapa yang berkenan membantu Amira? Kenapa dikatakan sumber daya alam itu tidak dapat diperbaharui? Ya, coba Ina. Karena sumber daya alamnya akan habis. Kalau dipakai terus menerus gitu ya, cepat habis dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang ini yang terakhir. Siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, angkat tangannya? Siapa yang bisa menyebutkan Guru? Coba Arif tadi angkat tangan pertama. Kita dia pertanyaannya. Arif, silakan Arif Ubaidi salam. Batu bara, Minyak bumi, bensin, oli, ya, seperti perak, ya, emas, dan berlian. ya. Ada lagi yang lain? Tepuk tangan buat Arif. Ada lagi yang lain yang bisa menjawab sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Gas, Nafil, silakan Nafil. berlian, Siapa? berlian, Berlian. Apa lagi? perak, batu bara, minyak bumi, gas bumi. Iya. Tepuk tangan buat Nafil yang mulia. Nah, baik, sekarang kita kembali ke gambar. Lihat semuanya. Perhatikan gambar yang di depan kalian. Itu adalah Ya, ada gambar apa yang ada di depan kita ini? tanah longsor dan tanah subur. Ya, sebelumnya gambar sebelumnya ini ada gambar apa? Sungai dan ada gambar pohon. Sungai dan pohon ini adalah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui? Iya. Kemudian sekarang perhatikan gambar yang ada Guru sajikan buat kalian. Ada gambar apa ini? Ada dua gambar di sini. Apakah di dalam gambar ini ada perbedaannya? Ada gambar apa nih sebelah kiri? Ini gambar apa? Hah? Bencana alam tanah longsor. Kemudian yang sebelah kanan gambarnya asli tidak? Alamnya apa? Gimana? Alamnya subur. Ada nggak perbedaannya? Nah, siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari gambar? Silakan, Nafil. Karena penebangan pohon secara apa lagi yang menyebabkan tanah longsor? Apa lagi? Yang pertama tadi kan apa Nafil? Hujannya deras ya, kemudian penebangan pohon secara liar. Apa lagi? Ada yang tahu? Yang di kiri tidak menjaga lingkungan. Iya, yang di kiri itu ada gambar yang tidak menjaga lingkungan, betul. Yang di kanan itu dijaga lingkungannya. Sekarang dari gambar di sini, siapa yang bisa menyebutkan Bu Guru jenis bencana alam yang ada di Indonesia? Tadi di sini kita sudah sebutkan ya, ada apa? Tanah longsor ya.
Sekarang siapa yang bisa menyebutkan guru jenis makanan alam Kita. yang ada di Indonesia? Bu Guru minta Nana. Silakan Nak. Silakan Nak. Bencana alam apa saja yang ada di Indonesia? Yang mengetahui. Gempa, banjir, puting beliung, Ya. tsunami. Iya. Itu tuh. Tepuk tangan buat Nana. Siapa lagi? Tara. Coba Tara. Kebakaran hutan, gunung meletus, banjir, sama Iya, itu ya. Tepuk tangan buat Tara. Kemudian sekarang Bu Guru mau tanya kalian, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya apa itu hak dan kewajiban? Nah, sekarang Bu Guru tanya, apa hak kita terhadap alam? Hak kita terhadap Bu Guru minta Amira ke depan. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Hak kita terhadap lingkungan apa saja? Silakan. Hak terhadap lingkungan adalah berhak mendapatkan air bersih, Kemudian apa lagi? berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, Apa lagi? berhak mendapat udara yang sehat. Iya, tepuk tangan buat Amira. Ya. Menjaga lingkungan dari polusi udara, polusi air dan polusi tanah. Iya. Bisa. Nyontek. Kemudian siapa lagi? Nisa. Nisa. Menjaga kelestarian alam dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Siapa lagi? Ada lagi jawaban yang lain? Husna. Silakan Husna. Ada jawabanmu yang lain Husna? Menanam pohon, menjaga pohon dengan Iya, menanam pohon, menjaga lingkungan dengan cara ketika kita sudah menanam pohon, kita akan menanam pohon kembali. Ya, sekarang. Iya, coba Ina. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Silakan Ina. Bisa dari tempat duduknya. Perhatikan yang lain, perhatikan. kewajiban terhadap Terus. setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya setiap kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang lain banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan baik dan hemat. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam, khususnya yang tidak dapat diperbarui, lama-kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu, kita harus melestarikannya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Ya, tepuk tangan buat Ina. Kemudian yang kedua, teks yang kedua, siapa yang bersedia membaca dengan suara nyaring? Yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun pemanfaatan tidak langsung artinya
dari sumber daya alam tersedia haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Iya, tepuk tangan buat Aulia. Tugas, ya. Sekarang alat dan bahan kalian sudah ada di atas meja kelompoknya. Ya, Bu Guru minta siapa nama kelompoknya, kasih nama kelompoknya. Kelompok yang satu apa nama kelompoknya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, baik anak-anak. Bu Guru minta kalian kasih nama kelompok kalian dengan nama sumber daya alam. Kelompok 1, nama kelompoknya apa? Kelompok apa? Ya, kasih yel-yel nama anu nanti ya. Misalnya yel-yelnya apa nanti? Buat yel-yel kelompoknya. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Apa nama sumber daya alamnya? Perak, perak. Ya, tepuk tangan buat kelompok perak. Kemudian yang kelompok 4, kelompok emas. Ya. Sekarang buat yel-yel untuk masing-masing kelompok. Biar semangat nanti. Silakan. Jadi yang di bawah apa namanya? Bu Guru, boleh bercek satu. Sudah jadi yel-yelnya? Sudah jadi yel-yel. Misalnya kelompok matahari. Yes, yes, yes. Misalnya kelompok air. East to west gitu ya. Biar tambah semangat kerjakan namanya. Didengarkan Bu Guru dulu tugasnya ya. Sebelum nanti kalian punya yel-yel dan menampilkan tugas kalian, kalian di situ sudah ada alat dan bahan di atas meja kalian kan berkelompok ya. Tugas kalian adalah membuat peta. Apa kalian tugasnya? Konsep tentang hak terhadap lingkungan dan kewajiban terhadap lingkungan. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Sambil yel-yelnya, kerjakan yel-yelnya dulu. Nanti buat yel-yel. Yes, yes, yes. Jiwa kita seperti air yang tidak pernah menyerah. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Ke depan ya. Adrian. Ntar mana penggarisnya tadi? Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Perhatikan, jadi kalian boleh melihat jawaban di buku atau di internet. Kalian hari ini bawa handphone kan? Silakan buka aplikasi Moodle kalian atau internet kalian. Bisa dicari jawabannya, bisa kalian cari di internet sama di buku pakai tema 9. Untuk melengkapi peta konsep kalian, kalian boleh mencari dari internet dan buku. Boleh mengeluarkan HP, silakan. Waktunya tinggal sebentar. Cepat, waktunya 5 menit. Kenapa kita? Ada pertanyaan? Kenapa kita? Kelompok air. Yes, yes, yes. Jiwa kita seperti air yang tidak pernah menyerah. Gurih. Coba Bu Guru lihat. Kira-kira. Sudah paham buat tentang konsepnya? Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan sama Bu Guru? Boleh pakai pensil. Arif tadi nanya hak dan kewajiban buat di lingkungan apa boleh di lingkungan sekitar. Dulu kasmi yuk. Kelompok matahari. Ada yang mau ditanyakan kelompok matahari? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok matahari ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan kelompok matahari? Sudah jelas?
Mungkin karena sudah tidak tahu. Sekarang nomor sekarang nanti pencari pelan-pelan Aul. Nempel dong. Kewajiban terhadap sumber daya alam. Udah simetris kan? Udah. Tak apa bedang jang. Apa haknya lagi tuh Adiki? Apa haknya? Merokok tidak. Merokok ini hak orang berpendidikan. Enggak. Tara. Amira terus. Ayo aku lah. Empat. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan Kita ngaji. Ngene. Apa? Nek benar apa no? Halo. Nonton kasih si Oki. Bodoh. Catan. Ya sikit doang nih. Catan apa yuk? Cepetan. Kamu sabar, slow. Weh, kesit kota. Suena lelet. Ada goyang-goyang. Berapa menit? Aku sampai jam. Oke, udah habis. Amin. Tulis di sini. Yel kita. Di sini. Di sini maju bisa. Yang dari kosong di sini. Nanti di situ kita buat sesuatu, diam kau. Nggak ada kerjaan. Orang kan. Nanti ini kau dibawa. Masaknya cepetan. Ya, diam cepetan. Apa ini? Boleh dah. Oke, nak buatin bunga-bunganya di sini. Di mana? Pokoknya bunga di ujungnya setiapnya. Tadi bagus. Tapi gini nih tengah. Di sini. Di sini kita buatin yang biasa aja. Sekarang waktunya kita akan presentasi, yaitu kalian akan mempresentasikan produk yang kalian sudah buat, yaitu berupa peta konsep. Sudah selesai semuanya per kelompok? Ya, sekarang coba kelompok mana yang berani pertama maju ke depan? Iya, kelompok 2. Kelompok apa? Kelompok matahari. Tepuk tangan dulu buat kelompok matahari. Yeay. Coba Bu Guru mau dengar dulu yel-yelnya. Kita dengar sama-sama yel-yelnya. Silakan, mana yel-yel kelompok matahari? Silakan dipimpin ketua kelompoknya. Semuanya. Apa yel-yelnya? Duduk Pak ya. Yel-yelnya apa Pak? Matahari, jaya. Matahari is the best. Coba ulangi yang kompak berdiri semuanya.
dari kelompok matahari. Hak kita menikmati hidup di lingkungan yang nyaman dan asri. Menikmati udara dan bebas polusi. Mendapatkan air bersih untuk minum, masak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Memanfaatkan sumber daya alam energi di lingkungan sekitar seperti tumbuhan, hewan, dan cahaya matahari. Kewajiban kita adalah menjaga dan memanfaatkan sumber energi dengan biasa dan menjaga udara dari polusi, menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan, dan tidak menebang pohon secara liar. Iya, sudah itu tepuk tangan buat kelompok matahari. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Sekarang guru mau tanya, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya di kelompok matahari? Ya, apa Alpina? Bagaimana cara kita untuk menjaga udara agar terhindar dari polusi? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, kenapa alasannya begitu? Jawabannya begitu. Karena di knalpot motor terbuat asap Ya, keluar. asap. Dari Oke, terima kasih buat kelompok matahari. Tepuk tangan buat kelompok matahari. Sekarang kelompok mana yang mau tampil? Kelompok siapa? Kelompok siapa yang mau tampil kedua? Perak atau emas? Emas, kelompok emas. Yel-yelnya sudah ada. Silakan, yel. Kita dengar semua ya, yel-yelnya ya. Ayo. Ayo. Ayo buat kelaknya yel-yelnya. Tiga. Kelompok emas hebat. Kelompok emas luar biasa. Iya, tepuk tangan. Silakan di depan. Siapa yang mau di depan? Nana. Coba kelasnya. Silakan. Amira, silakan. Oh, Nana ya, silakan Nana. Ayo Nana. Nana, ayo. Maju ke depan. Nana. Oke, kelompok persiapan kelompok matahari. Kelompok matahari halo. Silakan diperhatikan kelompok emas, nanti Bu Guru kasih kesempatan untuk bertanya ke kelompok emas. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok emas. Silakan. Ada kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban terhadap lingkungan tidak menebang pohon secara liar, bergotong royong, tidak boleh membuang sampah sembarangan, melestarikan sumber daya alam, menjaga alam supaya tidak terjadi kerusakan dan bencana alam. Hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak mendapatkan lingkungan yang bersih, hak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, hak terhadap lingkungan mendapatkan kelestarian dan aman. Iya, tepuk tangan buat kelompok emas. Silakan, siapa yang mau bertanya dari kelompok matahari terhadap kepada kelompok emas? Ya, Farhan? Oh, Farid, ya. Kenapa kita tidak boleh memotong Hah? Kenapa kita tidak boleh menebang pohon secara liar? Kenapa kita tidak boleh menebang pohon secara liar? Ya, dari kelompok emas ada yang bisa membantu temannya untuk menjawab? Ya, silakan Amira. Karena jika menebang pohon secara liar akan terjadi banjir Kemudian apa lagi? dan hewan-hewan
dan tidak ada tempat menyimpan air. Penyimpanan air, hewan-hewan kita punah, terjadinya tanah longsor. Ya, tepuk tangan buat kelompoknya. Oke, banyak bagus. Sekarang kelompok siapa yang berani maju? Kelompok siapa? Pera. Yeay, kelompok Pera. Silakan yel-yelnya. Kita dengarkan yel-yelnya dulu ya. Silakan. Kita dengarkan yel-yelnya semua. Badinya. Kelompok merah, maju maju bisa. Yeay. Ayo silakan. Kelompok Pera maju ke depan. Kelompok Pera. Tepuk tangan buat kelompok Pera. Silakan, Aulia. Kewajiban terhadap sumber daya alam. 1. Menghemat penggunaan sumber daya alam. 2. Menjaga sumber daya alam agar tidak cepat habis. 3. Tidak menebang pohon secara liar. Hak terhadap sumber daya alam. 1. Memanfaatkan sebagai makanan. 2. Mendapat air bersih. 3. Mendapatkan lingkungan yang layak. Silakan bertanya kelompok Mas. Ya, Mira. Silakan bertanya kepada kelompok Pera. Apa akibat jika sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan cepat habis? Ya. Ada teman kelompoknya bisa bantu jawab? Ya, Ina. Apa dia bilang, Amira? Pertanyaannya? Apa akibatnya jika kita menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan habis? Jika kita menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka sumber daya alam tersebut akan habis. Jadi kita harus menghematnya dengan menggunakan energi alternatif. Iya, tepuk tangan buat Ina. Oke, tepuk tangan buat kelompok Pera. Sekarang kelompok Pera yang bertanya kepada kelompok satu, kelompok apa? Air. Kita dengar kelompok terakhir, kita dengar yel-yelnya ya. Siapa kita? Kelompok air. Jiwa kita seperti air yang tidak pernah menyerah. Kelompok air. Yes, yes, yes. Yeay. Silakan siapa yang mau ke depan? Silakan. Silakan Bapak. Kenalkan, nama saya Emma Kubaidi Salam. Saya dari kelompok air. Saya akan Mempresentasikan. membuat peta konsep, yaitu hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu adalah kewajiban kita di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan lingkungan dari sampah, menjaga kebersihan, memperhatikan lingkungan dengan tanah hijau. Hak kita di lingkungan sekitar adalah setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua, menikmati lingkungan yang segar. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat, menikmati alam sebagai wisata wahana. Ya, tepuk tangan buat kelompok air. Silakan kelompok Pera bertanya. Ya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Ya, ayo silakan dijawab. Kenapa Kita harus membuang sampah pada tempatnya? Seharusnya kita harus wajar membuang sampah pada tempatnya, karena jika kita tidak membuang
kalian sudah membuat peta konsep tentang hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, di sini sudah ada bagus sekali, ada 4 kelompok maju, yaitu memperkenalkan hak dan kewajiban kita. Bu Guru rasa sudah semuanya paham ya, materi hari ini paham semuanya? Sekarang kita akan menjawab soal evaluasi ya. Soal ini dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh kerjasama dan kalian kerjakan dengan jujur. Tidak boleh melihat di internet. Silakan siapkan pulpennya. Kerjakan soal evaluasinya ya. Dimulai dari sekarang. Kerja sendiri-sendiri. Ya, kalau sudah selesai kumpulkan di depan ya. Merefleksi kegiatan kita pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja, coba? Angkat tangannya siapa saja? Membuat peta konsep. Apa? Membuat peta konsep. Membuat peta Konsep. Maaf. Tadi kita sudah membuat peta konsep. Kemudian kita sudah yang pertama kita sudah menyanyikan lagu Tanah Air. Yang kedua kita sudah mengetahui hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Kemudian kita juga sudah mengetahui jenis-jenis sumber daya alam. Sekarang siapa yang mau bantu Bu Guru menyimpulkan semua kegiatan kita? Ya, Ina dulu yang pertama, coba. Silakan Ina. Kesimpulan yang tadi kita pelajarin adalah pertama, ada hak dan kewajiban. Dengan cara membuat peta konsep, ada hak untuk memanfaatkan lingkungan, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Kedua, kita belajar tentang tempo lagu dengan cara menyanyikan lagu Tanah Airku. Tanah Airku menggunakan tempo moderanto atau tempo sedang agak cepat. Yang terakhir, kita belajar tentang sumber daya alam dan manfaatnya, seperti sumber daya air yang bisa kita manfaatkan untuk minum, mandi, dan mencuci pakaian. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya bagus sekali. Siapa lagi satu lagi yang memberikan kesimpulan terhadap apa yang kita sudah pelajari? Siapa? Woi, Amira. Tepuk tangan buat Amira. Yang pertama, membuat peta konsep tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar dan hak dan kewajiban tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Yang kedua, belajar tentang tempo lagu, yaitu saat menyanyikan lagu Tanah Air. Lagu Tanah Air bertempo sedang agak cepat atau moderato. Ya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan buat Amira.
Baik, anak-anak buku semuanya, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Kalian tetap semangat ya, walaupun kita belajar di musim pandemi. Kita harus tetap semangat. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, pelajaran selanjutnya, kita nanti akan belajar pembelajaran 3 ya. Tema 9, subtema 2, PB 3. Bahan ajarnya kalian bisa baca di aplikasi Moodle kalian, guru sudah kirimkan ya. Coba dibuka dulu aplikasi Moodle-nya, sudah masuk tak bahan ajarnya? Sudah terbuka? Sudah ada bahan ajar yang guru kirimkan? Sudah? Nanti kalian baca ya bahan ajar yang guru kirimkan di aplikasi Moodle, karena besok kita belajar daring. Baik, untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, yang berdoa hari ini yang paling semangat Bu Guru lihat, Nabil pimpin doa sebelum kita pulang. Semuanya berdoa, siap? Semuanya berdoa, semuanya berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa, mulai.